Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Komalasari dengan NIM 1802102. Saya dari kelas 5B PGSD Universitas Pendidikan Kampus Daerah Purwakarta. Nah, sebelum membahas tentang strategi dalam mengelola kelas, di sini Desi akan membahas terlebih dahulu tentang pengelolaan kelas. Nah, apa sih pengelolaan kelas itu? Pengelolaan kelas ditunjukkan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal yang efektif dalam proses pembelajaran. Hal ini dikemukakan oleh Wiani pada tahun 2013. Upaya untuk mengaktifkan dan menghidupkan ruang kelas di sini dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran serta pengelolaan kelas yang efektif mampu mengarahkan pada tercapainya tujuan pembelajaran tersebut. Nah, yang diharapkan dan apa yang ditujuankan akan tercapai hal ini tentunya membutuhkan sikap dari berbagai hal yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, seorang guru dituntut agar senantiasa percaya diri maupun mandiri. Seorang guru tidak boleh mengeluh terhadap anak maupun merasa kecapaian terhadap anak. Dalam meningkatkan kreativitasnya, seorang guru harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan untuk belajar dan memungkinkan peserta didiknya dapat berekspresi sesuai dengan keinginan dan imajinasi sang anak dan penuh gairah dalam belajar untuk mempelajari dan memahami esensi dari berbagai hal yang dipelajari oleh anak dari proses pembelajaran tersebut. Hal yang perlu diatur dalam pengelolaan kelas yaitu lingkungan fisik. Mengapa sih perlu diatur? Karena menjadi seorang guru tidak hanya cukup memahami tentang kondisi peserta didiknya saja, tetapi seorang guru harus mampu memahami dan mengenal tentang lingkungan fisiknya juga yang akan digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran tersebut. Apakah tempat tersebut layak digunakan untuk proses pembelajaran atau malah mengganggu proses pembelajaran tersebut sehingga anak tidak nyaman dalam pembelajaran. Untuk itu, seorang guru harus menguasai strategi dalam mengelola kelas di sekolah dasar. Nah, strateginya yang pertama, membuat kelas penuh dengan karya-karya siswa. Dengan begitu, anak merasa puas dan bangga terhadap karya yang dibuatnya karena karyanya diapresiasi oleh guru maupun teman-temannya. Yang kedua, mengutamakan keaktifan siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. Seorang guru harus mampu merangsang anak agar aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, di sini anak harus aktif dan guru pun harus aktif sehingga proses pembelajaran berjalan efektif dan komunikatif. Ketiga, menggunakan pendekatan keterampilan dalam pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan keadaan siswa agar bisa menguasai keterampilan dalam mengelola kelas. Caranya yang pertama yaitu dengan melakukan rolling atau pengaturan tempat duduk. Siswa yang sudah mampu menguasai pembelajaran dipindahkan ke tempat atau ke posisi tempat duduk belakang dan anak yang belum menguasai dipindahkan duduknya ke depan. Hal ini agar
anak menjadi fokus dan materi yang disampaikan dalam pembelajaran dapat tercerna oleh anak sehingga proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan komunikatif. Yang keempat, menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar dan dikemas dengan semenarik mungkin supaya anak tidak bosan dan merasa jenuh dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi harus sesuai dengan materi yang diajarkan, tidak boleh berlainan. Yang kelima, seorang guru harus mengatur sirkulasi udara agar tidak mengganggu saat proses pembelajaran. Jendela saat belajar harus dibuka dan harus adanya ventilasi udara, serta udara harus selalu senantiasa bersih sehingga anak akan terus berkonsentrasi. Selanjutnya, menanamkan sikap toleransi dan saling menghargai sesama teman di sekolah maupun di luar jam sekolah. Anak harus senantiasa saling berinteraksi antara temannya. Yang ketujuh, seorang guru memberikan pengarahan dan motivasi kepada anak supaya tetap semangat dalam belajarnya. Seorang guru harus memberikan semangat penuh terhadap anak. Kedelapan, tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Hal ini saat ada siswa yang melakukan pelanggaran, kita harus tegas dalam memberikan konsekuensi. Tidak boleh membeda-bedakan siswa sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Nah, alangkah lebih baiknya bila aturan tersebut dibuat bersamaan dengan siswa sejak awal tahun ajaran atau awal pertemuan. Saat membuat suatu aturan atau metode pemberian konsekuensi ini, kita perlu mengajak siswa untuk bekerja sama sehingga mereka yang melakukan pelanggaran akan menerima konsekuensi atas konsekuensi yang kita berikan dan menerimanya dengan baik sehingga tidak adanya keteledoran. Kesembilan, posisi berdiri mengajar. Ketika mengajar perlu mengatur posisi berdiri. Ini bertujuan untuk mengendalikan siswa keseluruhan. Jangan itu ke siswa saja yang menjadi pusat perhatian guru. Selain itu, guru jangan terlalu sering membelakangi peserta didik karena dikhawatirkan saat guru menulis di papan tulis, anak akan tidak kondusif, dan sebaliknya guru dengan posisi menyamping sehingga anak dapat terpantau dengan jelas karena posisi anak dapat terlihat oleh guru. Yang selanjutnya, bersemangat sejak awal pembelajaran. Sejak awal pembelajaran kita perlu menunjukkan semangat yang baik dan kuat. Jangan sampai kita terlihat lelah, mengantuk maupun sedih saat keadaan hati yang tidak baik. Jadi jangan ikuti urusan pribadi dalam sekolah. Perasaan negatif bisa membuat siswa kehilangan semangat. Sebagai pendidik perlu belajar mengelola emosi maupun sikapnya. Keterampilan pendidik dalam mengelola emosi bisa membuat siswa merasa nyaman dan lebih tenang dalam belajar sehingga anak akan bersemangat dan terus belajar. Nah, segitu teman-teman strategi pembelajaran yang Desi sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.